Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di perkuliahan mata kuliah bisnis internasional. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat semuanya. Kali ini di dalam pertemuan akan kita angkat topik manajemen sumber daya manusia global. Apa itu manajemen sumber daya manusia global? Yaitu pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Manajemen internasional merupakan kinerja daripada aktivitas-aktivitas manajemen yang melewati batas-batas nasional. Ini adalah manajemen SDM, pengertian manajemen SDM. Kemudian manajemen SDM global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Jadi yang digarisbawahi itu adalah batasan geografis tersebut. Nah, jenis-jenis sumber daya manusia global itu apa saja? Yang pertama adalah ekspatriat, yaitu seorang tenaga kerja yang bekerja di suatu wilayah yang bukan merupakan wilayah di mana ia tercatat menjadi penduduknya. Kemudian tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang bekerja di wilayah yang merupakan kebangsaannya, tetapi perusahaan di mana ia bekerja berasal dari negara asing. Yang ketiga, tenaga kerja negara ketiga adalah warga negara dari suatu negara yang bekerja di negara lain dan dikaryakan oleh suatu organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Semakin rumit ya, tetapi paling tidak kita mengetahui konsep-konsepnya yang mendasar tentang MSDM global. Nah, jenis-jenis organisasi global terkait dengan MSDM global itu apa saja? Yang pertama, beroperasi di seluruh dunia import dan ekspor, yaitu menjual dan membeli barang dan jasa dengan organisasi di negara-negara yang lain. Kemudian perusahaan multinasional, yaitu sebuah organisasi yang memiliki unit-unit operasi yang berlokasi di negara-negara asing. Yang ketiga, operasional global, yaitu sebuah organisasi yang memiliki unit-unit perusahaan di beberapa negara yang digabungkan menjadi satu. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan jenis-jenis organisasi global. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia global, yaitu faktor hukum. Misalnya undang-undang, peraturan daerah, hak dan kewajiban tiap-tiap negara, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, politik, yang biasanya ini sangat riskan karena menyangkut perubahan-perubahan yang tergantung dari kepemimpinan seseorang atau profil pemimpin dari suatu negara yang mengacu pada politik paham apa yang akan diikuti dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah faktor ekonomi, situasi booming, situasi buruk dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi fluktuasi investasi atau inflasi dari ekonomi. Maksudnya bahwa setiap perubahan pasti ada tren yang sedang booming. Misalnya di Indonesia pada saat ini lagi booming sepeda fiksi, ya. Sehingga banyak penduduk Indonesia yang membeli sepeda tersebut untuk mengikuti tren karena kondisi ekonomi yang mengalami perubahan. Kemudian yang keempat, adanya faktor budaya, yaitu hal yang paling penting yang dikarenakan budaya kultural Indonesia sangat kental dalam perubahan. Yang di sini perubahan-perubahan itu selalu mengacu kepada adat istiadat ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat di mana ia bertempat tinggal. Nah, aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia apa saja yang perlu diketahui terkait dengan bisnis internasional? Aktivitas yang perlu
ketahui antara lain meliputi perencanaan sumber daya manusia, penyusunan staf dengan cara merekrutmen, menyeleksi, placement atau penempatan dan sebagainya. Yang ketiga manajemen kinerja, sedangkan yang keempat adalah pelatihan dan pembangunan. Yang kelima kompensasi atau balas jasa dan tujuan-tujuannya. Kemudian yang keenam adanya hubungan industrial. Nah, ini biasanya sangat kental di Dewan Pengupahan dan sebagainya. Apa perbedaan MSDM internasional dengan MSDM domestik? MSDM internasional lebih luas fungsinya yang harus ditangani, gaji, pokok, pajak, mata uang asing, keluarga pekerjaan dan lain. Kemudian keterlibatan dalam kehidupan pribadi, akomodasi, budaya, sekolah, lokasi aman dan sebagainya. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah sistem yang berbeda untuk lokasi geografis yang berbeda. Yang keempat berhubungan dengan berbagai lembaga yang beragam di pemerintah, politik dan agama. Yang kelima meningkatkan resiko-resiko, misalnya kesehatan, keamanan dan sebagainya. Nah, kebijakan kepegawaian manajemen sumber daya manusia global itu apakah sama dengan yang domestik? Kita lihat sama-sama, saudara sekalian. Yang pertama etnosentris, yaitu posisi kunci hanya diisi atau ditempati oleh mereka yang berkewarganegaraan sama atau orang-orang yang memiliki kewarganegaraan negara asal dengan perusahaan induk. Kemudian polisentris akan menyusun staf cabang luar negerinya dengan orang yang memiliki kewarganegaraan negara setempat, dan staf kantor pusatnya dengan orang yang memiliki kewarganegaraan asal. Yang ketiga geosentris. Kebijakan ini biasanya untuk mencari orang terbaik untuk pekerjaan-pekerjaan kunci di seluruh organisasi dengan mengabaikan kewarganegaraan. Kemudian regiosentris, memilih warga negara regional untuk menduduki posisi baik dari negara asal maupun dari negara sewilayah. Ada di dalam MSDM global itu ada istilah namanya seleksi ekspat. Kesuksesan dari seleksi ekspat itu karena self orientation, ya, ada self esteem, self confidence, ya, keyakinan, mental well being, ya. Di sini artinya seseorang yang memiliki mental ini akan mampu menyesuaikan diri dengan makanan setempat, olahraga, musik, hobi dan sebagainya. Other orientation yaitu kemampuan membangun hubungan dan berkomunikasi dengan teman kerja dan masyarakat di negara di mana dia ditempatkan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah perceptual ability, yaitu mampu mengerti perilaku warga negara lain atau memiliki empati. Yang keempat, cultural toughness, yaitu ketahanan budaya. Hubungan antara negara asal dan kemampuan beradaptasi manajer atau suatu penempatan, yaitu mampu di suatu negara bukan berarti mampu di negara yang lain. Training untuk penempatan di luar negeri ada beberapa macam, yaitu cultural training, language training, dan practical training. Tugas-tugas untuk MSDM global itu biasanya terkait dengan tugas teknis, tugas fungsional, tugas pengembangan, tugas strategis. Global Human Resource Management apa itu? Yaitu biasanya sekarang mendapatkan perhatian Global Human Resource Management ini karena ada NAFTA, EU, AFTA, yaitu adanya arus sumber daya manusia, perpindahan tidak dibatasi sepenuhnya. Kemudian yang kedua, akselerasi pasar keuangan internasional dan jaringan informasi. Yang ketiga, kurangnya penanganan yang memadai terkait dengan perencanaan pengembangan operasi internasional. Yang keempat, mobilitas tenaga kerja, yaitu perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain atau suatu daerah
ke daerah yang lain untuk memperoleh pekerjaan yang biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Apa saja masalah-masalah MSDM bagi perusahaan global? Yang pertama adalah masalah sosiologis, antara lain pandangan terhadap bisnis dan para manajernya, pandangan terhadap pemenang dan bawahannya terkait dengan kerjasamanya, prestasinya, pandangan terhadap prestasi dan struktur kelas dan mobilitas individu. Kemudian hambatan terkait dengan pendidikan, tingkat melek huruf yang berbeda-beda, pelatihan teknikal, pendidikan lanjut, program pelatihan, dan sebagainya. Kemudian proses-proses yang terkait dengan manajemen, yaitu metode dan alat perencanaannya, tipe kinerjanya, pengelompokan aktivitas dan departemen, kriteria seleksi dan promosinya, sifatnya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah masalah-masalah organisasional, yaitu membentuk, mempertahankan, dan mengembangkan identitas perusahaan. Masalah yang perlu diperhatikan terkait dengan organisasional adalah tenaga kerja asing, ras atau perselisihan dengan penduduk asli, ledakan jumlah imigran, dan sebagainya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja global apa saja? Dorongan untuk perubahan multinasional, persaingan global, merger akuisisi aliansi, restrukturisasi organisasi, kemajuan teknologi dan telekomunikasi, dan sebagainya. Nah, tantangan-tantangan apa saja yang mempengaruhi MSDM global di sini, yaitu mengembangkan pemikiran global, mekanisme pengendalian informasinya, komunikasi horizontal, batasan silang dan tim virtualnya, penugasan-penugasan internasional, dan kelangsungan hidup serta pertumbuhan. Kesimpulan dari seluruh pembicaraan terkait dengan MSDM global apa? Yaitu manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Manajemen sumber daya manusia pada suatu negara sangat penting guna perkembangan negara tertentu, sekaligus salah satu tameng dari tergusurnya perekonomian negara dengan berlakunya globalisasi yang sudah berjalan. Demikian perkuliahan kita mata kuliah bisnis internasional dengan topik manajemen sumber daya manusia global. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.